Saudara, saat ini kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Angga Riyadi di Cugenang. Karena ada penutupan jalan lagi, informasi terkini tadi kami dapatkan bahwa terdapat titik longsor yang baru di sana. Ini kaitannya mungkin dengan gempa yang sempat terjadi di pukul 11 lewat 45 menit. Angga? Iya, Lu. Angga, betul terjadi longsoran atau ada titik longsoran baru sehingga ini warga harus menutup jalan di kawasan ini? Iya, iya benar sekali. 30 menit yang lalu terjadi gempa susulan sehingga membuat warga panik dan memang di daerah Cugenang ini kembali terjadinya longsor yang menutup jalan sehingga petugas dibantu dengan masyarakat ini terpaksa harus menutup jalan menuju Jakarta atau Bogor karena jalan ini tertutup longsor dan ini antrian cukup panjang sekali ya karena jalan ditutup oleh warga ini. Karena untuk titik longsor sendiri ini terjadi di memang kembali terjadi di kawasan Cugenang dan ini warga, pantauan situasi saya di Cugenang, warga dan petugas ini menutup jalan menuju ke Jakarta, Bogor maupun sebaliknya di sana juga ditutup karena terjadi longsoran kembali yang menutup badan jalan di daerah Cugenang. Longsoran yang baru ini terjadi akibat gempa yang baru saja terjadi sekitar pukul 11 lewat 45. Apa itu yang menjadi penyebab, Angga? Iya, betul. Sekitar 30 menit yang lalu memang telah terjadi gempa susulan sehingga warga dan petugas ini terpaksa harus menutup akses jalan Bogor dan Jakarta. Selain itu akibat aktivitas evakuasi pencarian 30 warga yang diduga juga masih tertimbun ini terpaksa dihentikan karena dikhawatirkan setelah terjadinya gempa susulan tadi karena tanah cukup labil ini ditakutkan terjadinya longsor susulan dan ini situasi di Jalan Raya Cugenang ya terjadi ke penutupan kendaraan. Angga, Anda bisa gambarkan di lokasi longsoran yang baru ini, apakah juga terdapat perumahan warga di sana? Oh iya, memang longsoran yang baru saja terjadi ini memang titiknya tidak jauh ya dari longsoran yang kemarin terjadi ini. Memang di pinggir-pinggir atau di sekitaran lokasi longsor ini memang ada beberapa rumah, namun tidak ada pemukiman. Hanya saja ada beberapa rumah, warung di sana, namun warung dan rumah itu sudah ditinggalkan pemiliknya sejak terjadinya gempa yang terjadi pada Senin kemarin itu. Seperti itu. Untuk upaya pencarian tadi kan Anda katakan sempat terhenti. Ini juga salah satunya karena gempa yang terjadi pukul 11 lewat 45. Kemudian pengaruhnya dengan kelabilan tanah. Seperti apa, Angga? Karena sebetulnya juga bisa proses pencarian ini dilakukan dengan alat berat tadi dikatakan oleh Menko PMK. Iya, memang untuk proses pencarian ini kan memang akses jalan menuju ke lokasi pencarian 30 korban yang diduga masih tertimbun ini memang cukup sempit gitu ya. Jadi hanya satu alat berat saja yang bisa masuk. Sedangkan kondisi longsoran yang terjadi di Cugenang ini memang cukup panjang dan memang sangat ini sekali gitu, sangat labil tanahnya. Nah, makanya proses pencarian untuk saat ini itu dihentikan sementara. Kondisi juga di Cugenang ini memang habis hujan deras ya, hujan deras 30 menit yang lalu terjadi gempa susulan juga. Mengingat tanahnya juga masih labil dan ada beberapa rumah yang kondisinya sudah miring
ditakutkan terjadinya longsor susulan atau rumah yang kondisinya miring tadi ambruk seperti itu. Kondisi tanah masih labil, kemudian juga ditambah cuaca hujan yang deras dan juga masih ada gempa-gempa susulan. Warga saat ini, keseluruhan dari warga Cugenang, kalau data dari yang Anda peroleh, ada di mana Angga? Di tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah atau mereka juga akan membangun beberapa tenda-tenda darurat sendiri, Angga? Ya memang untuk warga Cugenang yang terdampak oleh gempa jadi pada Senin siang ini mengakibatkan longsor dan masih ada beberapa orang yang tertimbun ini, warga di sekitaran lokasi longsoran ini diungsikan tidak jauh lokasi posko pengungsiannya sendiri ya, berjarak bisa sampai 500 meter itu didirikan posko pengungsian oleh pemerintah maupun pemerintah pusat. Seperti itu. Baik, Angga, ini kan ada penutupan jalan, kemudian juga apakah tidak dikhawatirkan ketika mobil masih bisa diperkenankan untuk lewat, itu juga justru membahayakan kepada kendaraan yang melintas, meskipun hanya digunakan satu jalur seperti ini? Ya, memang ini memang di atas itu memang ada beberapa mobil ya yang parkir. Mungkin ini adalah mobil-mobil yang membawa bantuan yang tadinya terparkir di atas, dan ketika ada longsor mobil-mobil ini kemungkinan turun seperti itu. Makanya jalan sementara dibuka dulu untuk mobil yang memiliki kepentingan untuk korban terdampak gempa bumi yang terjadi pada Senin siang. Untuk sementara ini memang sengaja ditutup karena kemungkinan di atas itu longsoran itu menutup sepenuhnya badan jalan, karena mengingat di daerah Cugenang ini atau di wilayah Cianjur Cugenang ini memang banyaknya tebing-tebing yang apalagi yang pasca gempa ini dan diguyur hujan sangat mengkhawatirkan ya jika dilintasi. Makanya terpaksa petugas dan warga terpaksa harus menutup jalan menuju Bogor dan Jakarta. Motor pun juga tidak bisa, dan akibat ditutupnya akses jalan menuju Bogor ini terjadi kepadatan kendaraan yang antri ya. Namun ada beberapa kendaraan juga yang memilih putar balik. Untuk warga atau masyarakat yang akan melintas menuju Bogor atau Jakarta, saya mengimbau seharusnya melewati jalur alternatif via Jonggol ataupun Sukabumi, karena di jalur Cugenang sendiri pasca terjadinya gempa susulan sekitar 30 menit yang lalu dan Cianjur ini telah terjadi longsor yang menutup badan jalan. Jadi warga atau masyarakat yang ingin menuju Bogor, Jakarta, saya mengimbau akan menuju jalur alternatif yaitu Jonggol atau Sukabumi. Seperti itu. Bisa melalui Jonggol atau wilayah mana, Angga? Untuk sebagai alternatif untuk warga yang ingin melintas? Ya, untuk alternatifnya sendiri untuk warga atau masyarakat yang ingin melintas bisa melalui jalur Jonggol atau jalur Sukabumi via Cibadak, seperti itu. Ya, Cibadak. Baik, terima kasih Angga Riyadi. Kami masih nantikan laporan terkini Anda terkait dengan titik longsoran baru di Cugenang. Proses pencarian sejauh ini juga masih ada 30 warga yang diduga masih tertimbun, tapi dihentikan sementara karena ada gempa susulan di pukul 11:45 waktu Indonesia Barat tadi, 3,9 magnitudo, kemudian juga tambah diguyur hujan yang dikhawatirkan ini membuat kondisi tanah menjadi labil. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Le Mineral beda banget.